Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khalisa Fauziah dari kelas 641A05 dengan NIM 64211067, nomor absen 34 dengan mata kuliah Bank Lembaga Keuangan dan dosen pengampu Ibu Lela Elvira. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah bank. Bank pertama kali didirikan dalam bentuk sebuah firma. Pada umumnya, pada tahun 1690, pada saat kerajaan Inggris berkemauan merencanakan membangun kembali kekuatan armada lautannya untuk bersaing dengan kekuatan armada laut Prancis. Akan tetapi, pemerintah Inggris saat itu tidak mempunyai kemampuan pendanaan. Kemudian, berdasarkan gagasan William Paterson yang kemudian oleh Charles Montagu direlasikan dengan membentuk sebuah lembaga intermediasi keuangan yang akhirnya dapat memenuhi dana pembiayaan tersebut hanya dalam waktu 12 hari. Bank adalah sebuah lembaga keuangan intermediasi yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan surat sanggup berbayar. Kata bank berasal dari bahasa Italia banca, yang berarti tempat penukaran uang. Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat yang banyak. Pada awalnya, bank adalah kumpulan pedagang-pedagang yang akan memberikan pinjaman bibit kepada para petani atau pedagang yang membawa barang. Industri perbankan telah mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir ini. Industri ini menjadi lebih kompetitif karena deregulasi peraturan. Saat ini, bank memiliki fleksibilitas pada layanan yang mereka tawarkan, lokasi tempat mereka beroperasi, dan tarif yang mereka bayar untuk simpanan deposan. Bank dapat diartikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Digitalisasi juga mendisrupsi sektor perbankan, di mana kita melihat transisi dari jaringan distribusi, kantor cabang fisik, layanan telepon perbankan atau analog, layanan internet dan perbankan bergerak atau digital. Pendiri bank pertama di Indonesia yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Bank pertama di Indonesia yaitu Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Sebelum seluruh sahamnya dibeli oleh pemerintah Indonesia, bank ini awalnya bernama The Javas Bank atau DJB yang didirikan berdasarkan oktroy pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Sebagai bank sentral, BI mempunyai tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memeliharaan kestabilan nilai rupiah. Ini mengandung dua dimensi, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa domestik atau inflasi, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain atau kurs. Untuk mencapai tujuan tersebut, BI didukung oleh 3 pilar yang merupakan 3 bidang tugasnya. Ketiga tugas ini adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, yang kedua ada mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, yang ketiga ada mengatur dan mengawasi perbankan. Tugas ini masih berlaku pasca Undang-Undang OJK, namun difokuskan pada aspek makroprudensial dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Selanjutnya ada sejarah Bank Indonesia. Sejarah Bank Indonesia pada tahun 1827 dan 1828, Raja William menerbitkan oktroy atau hak eksklusif pendirian The Javas Bank atau DJB untuk mengatasi permasalahan ekonomi dan keuangan di kolonial Hindia Belanda yang timbul pasca kebangkrutan FOC. DJB didirikan sebagai perseroan swasta dengan peran ganda. Yang pertama ada sebagai bank sirkulasi dengan hak monopoli menerbitkan dan mengedarkan uang rupiah.
Yang kedua ada sebagai bank komersial yang memberikan jasa keuangan perbankan pada umumnya atau General Bank Service. Yang ketiga ada sebagai instrumen pemerintah kolonial. Pendirian DJB ditunjuk untuk melakukan reformasi keuangan dan menerapkan sistem moneter yang seragam di wilayah Hindia Belanda. Oktroy berakhir atau kadaluarsa pada tahun 1838. Akan tetapi Kerajaan Belanda terus menerbitkan oktroy baru sampai Oktor 8 digantikan oleh Undang-Undang DJB atau DJB Wet pada tahun 1922. Selama masa oktroy, DJB berhasil menyelesaikan permasalahan moneter yang terutama ditimbulkan oleh penerbitan mata uang spes atau terutama koin tembaga secara berlebihan, dan menerapkan standar nilai tukar emas, gold exchange standar. Oleh karena itu, meskipun mata uang di pusat kerajaan Hollandia di daerah koloni tidak sama, namun kedua mata uang tersebut dapat ditransaksikan dengan kurs 1:1. Upaya mempertahankan kestabilan kurs tersebut sangat penting bagi persero di daerah koloni, pengingat hampir seluruh keuntungan usaha dan kelebihan dana direpatriasi ke kantor pusat mereka di Hollandia. Pada masa Oktroy 8, DJB juga mulai memperkenalkan sistem clearing di Batavia yang diikuti oleh 6 bank ternama masa, yaitu yang pertama ada DJB, yang kedua ada NHM Factory, yang ketiga ada Hong Kong and Shanghai Banking Corp, yang ketiga ada Character Bank of India, yang kelima ada Australia and China Bank, yang terakhir ada The Netherlands Indies Escomto Maat Chapchi. Pada masa Perang Dunia I, Belanda menghentikan sementara penerapan standar nilai tukar emas akibat menipisnya cadangan emas di Eropa. Selain itu, Kerajaan Belanda juga mengubah secara drastis tata kelola DJB dengan menerbitkan Undang-Undang DJP pada tahun 1922. Berdasarkan belet tersebut, DJB diwajibkan meminta arahan dari pemerintah kerajaan dalam menjalankan kebijakan di daerah koloni. DJB itu wajib memperoleh persetujuan dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk mengurus operasional tertentu. Selain itu, undang-undang tersebut diperkenalkan mempunyai fungsi baru kepada DJB, yaitu sebagai agen fiskal atau pemegang kas umum pemerintah kolonial. Beberapa amandemen terhadap undang-undang tersebut dilakukan setelah tahun 1922. Akan tetapi, struktur dan tata kelola DJB relatif tidak berubah sampai ketika pemerintah Revolusi Indonesia mengambil alih DJB dan mengubahnya menjadi Bank Indonesia pada tahun 1952. Status Bank Indonesia, baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata, ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang menerapkan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan. Yang terakhir ada tujuan dan tugas Bank Indonesia. Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek yang kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai oleh Bank Indonesia, serta batas-batas tanggung jawabnya, serta demikian tercapainya atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.